Out the muscle. You wanna fight on tussle. I'm talking about Kami mahasiswa IAIN Salatiga, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, mata kuliah Kewirausahaan. Saya Wildan Fahmi Syafi'i dan saya Ilham Eri Kusuma. Saya Muhammad Abdul Hadim. Kebetulan di sini kami ingin berbincang-bincang mengenai kewirausahaan tentunya, dan kebetulan tentang bisnis di dunia fashion ataupun di dunia pakaian. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan. Oh iya, kebetulan di sini ownernya sendiri yaitu Mas Wildan. Jadi kita akan bertanya-tanya kepada Mas Wildan tentang dunia fashion. Yang pertama yang saya tanyakan ke Mas Wildan, Mas Wildan usaha di bidang apa? Oh iya teman-teman, ini kebetulan saya usaha di bidang fashion atau pakaian, tapi di dunia thrift atau di dunia bekas. Nama usaha atau toko dari Mas Wildan itu apa? Ya teman-teman, nama toko saya ini yaitu Winning Thrift. Winning Thrift ya teman-teman. Untuk alamat toko Winning Thrift itu di mana? Nah kebetulan untuk toko Winning Thrift ini di Jalan Dukuh Klompit, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Ataupun teman-teman yang nggak tahu Dukuh Klompit ini bisa dibuka di Google Maps, tulis aja Winning Thrift ya teman-teman. Oh ya, sebelum berbincang-bincang lebih lanjut, yang dinamakan thrift ini atau arti thrift itu apa? Oh iya, yang ditanyakan Mas Adim ini kan arti thrift atau yang dinamakan thrift. Secara bahasa itu thrift itu artinya penghematan, tapi dijadikan oleh anak-anak sekarang itu dijadikan apa itu budaya sebagai mencari atau membeli barang bekas dengan harga terjangkau tapi kualitasnya masih bagus. Nah itu dunia thrift itu baru belakangan ini viral. Yang dulu itu namanya haul atau haul-haul di pasar-pasar tradisional. Nah untuk toko seperti ini dinamakan thrift shop oleh anak-anak modern zaman sekarang. Nah itu. Terus gini Mas. Ya, teman-teman. Oh iya. Terus gini Mas. Awal mulanya Mas Wildan itu bisa berkeinginan mendirikan usaha thrift itu bagaimana Mas prosesnya Mas? Oh iya, untuk awal mulanya itu kan ya alhamdulillah kebetulan bisnis ini atau usaha ini itu bisnis yang saya senangi atau bisnis menurut apa itu berawal dari hobi. Saya dulu juga hobinya itu mencari barang-barang bekas, tapi dulu nggak seperti ini teman-teman. Dulu itu mencarinya itu di pasar tradisional ataupun di haul-haul yang masih besar di pinggir jalan itu. Itu di akhir tahun 2020 itu saya mencari barang-barang ataupun saya juga sudah mempunyai barang yang banyak kebetulan. Terus saya posting di status WA dulu, itu kok banyak peminatnya, jadi saya berniat atau punya tekad ingin mendirikan usaha di bidang thrift atau second ini atau bekas. Terus cara memasarkannya loh, kan Mas Wildan kan gini ya, yang pertama itu kan bisa langsung kok tahu maksudnya itu belinya kemarin berapa terus bisa dijual dapat untung, itu bagaimana Mas? Maksudnya kok bisa dapat melakukan jual beli fashion
kebetulan kan di sini kan saya juga sebagai hobi ya. Jadi saya juga punya feeling. Oh, ketika saya membeli barang misal di pasar Pon Ambarawa itu kan, nah saya punya feeling ini mungkin ketika saya suci dan saya setrika itu kemungkinan saya jual bisa harganya itu bisa lebih dari yang saya beli. Jadi saya punya pasarnya sendiri sih, lebih tepatnya kayak gitu. Oh gitu. Terus cara mengembangkan usahanya seperti ini Mas, usaha fashion itu kira-kira bagaimana ya Mas prosesnya? Itu prosesnya ya gimana, kalau kita memulai usaha dari hobi itu yang penting kita suka dulu. Kalau gitu. apapun itu usahanya, kalau kita nggak suka ya nggak bisa gitu. Yang penting kita suka dan kita harus rajin mencari barang dan rajin menjual. Oh iya, terus dapat barangnya ini dari mana Mas kira-kira Mas? Kalau dulu kan saya dapatnya itu dari pasar-pasar. Oh. Tapi alhamdulillah kebetulan kan di awal tahun 2021 pas tepatnya itu di tanggal 4 Februari saya berkesempatan mendirikan toko yang bernama Winning Thrift ini di sini. Nah, semenjak saya mendirikan toko Winning Thrift ini itu saya itu enggak lagi mencari barang di pasar satuan. Oh gitu. Tapi alhamdulillah saya juga bisa langsung supaya langsung mencari barang itu dalam bentuk bal atau dalam bentuk kiloan besar gitu. Jadi saya langsung mengolahnya sendiri. Kalau dulu kan saya kecil dari benar-benar dari nol. Saya dulu gitu. mencari barang ke pasar ini, ke pasar itu, ke toko ini, ke toko itu, lalu saya jual dengan harga yang lebih tinggi. Saya langsung dengan itu kan saya berproses sedikit demi sedikit sampai sekarang juga bisa mendirikan toko seperti ini. Dengan mencari barang itu kebetulan kalau biasa itu saya mencari barangnya itu di Jakarta atau di Batam, di Sumatera, di Bandung juga banyak, ataupun di Surabaya. Tapi di akhir-akhir ini kebetulan di kota Salatiga juga sudah ada supplier barang-barang bekas ini. Jadi saya langsung membelinya di Salatiga, kebetulan di teman saya juga. Sambil ngopi biar relax. Saya tahu saya belum. Saya tahu. Sambil ngopi ya teman-teman biar relax. Oh iya Mas, ini stoknya barangnya itu apa aja Mas ya? Kok kelihatannya kok banyak sih sini? Kebetulan ya ini untuk stoknya di sini tuh ada macam-macam fashion. Yang pertama itu yang paling populer Mas. ya populer. Atau paling umum itu kan hoodie atau crewneck ya. Seperti hoodie atau crewneck itu. Hoodie, crewneck itu di kisaran yang biasa itu di kisaran harga 50 sampai 100. Itu juga ada yang harga 103 yang biasa saya obrol harian itu juga ada. Terus untuk yang brand itu harga minimal di harga 100 itu untuk hoodie dan untuk crewneck. Tapi untuk saat ini tuh juga banyak ya untuk barang rare, untuk barang langka itu bisa untuk hoodie itu bisa sampai tembus 500 sampai tembus 1 juta, itu juga banyak. Kebetulan di toko ini juga ada. Nah, selanjutnya juga ada kaos juga ada. Kaos biasa juga di harga 30, 50, 100 ribu. Untuk jaket juga ada. Terus celana juga ada. Terus rajut juga ada, sepatu juga ada. Topi kemungkinan saya akan menyetop topi tahun depan mungkin. Itu harganya bervariasi lah. Kalau di toko saya itu minimal di harga 35.000 itu sudah mendapatkan hoodie, kaos ataupun crewneck. Oke, selanjutnya ini kita langsung saya akan mau bertanya tentang Mas Wildan tentang pendapatan atau omset dari usaha Mas Wildan ini. Lah, kira-kira itu per bulan itu rata-rata aja Mas Wildan itu dapat berapa, Mas? Wah, ini agak sulit ini untuk pertanyaan kayak gini. Kalau untuk omset sendiri gimana ya? Saya mulai dari penjualannya aja. Kalau pas awal-awal saya memulai usaha ini, penjualan itu nggak mesti, karena saya kan juga baru mulai, itu harus benar-benar merintis dari awal. Itu ketika 1, 2, 3 bulan awal saya membuka usaha ini tuh sebulan itu saya bisa menjual sekitar 100 sampai 150 piece. Itu kira-kira ya omsetnya itu di angka
8 juta sampai 10 juta itu untuk awal-awal gitu. Tapi untuk alhamdulillah untuk semakin ke depan kan juga lebih baik itu untuk saat ini itu saya sendiri untuk per bulannya itu bisa menjual minimal itu di angka berapa Mas? Di 500 piece 500. minimal di angka 500 piece itu bisa ya, karena saya nggak menjual di offline aja, nggak di toko, karena setiap kali barang masuk itu saya menjualnya melalui live Instagram. Ataupun teman-teman juga bisa mengikuti Instagram Winning Thrift, nanti saya sertakan di bio. Jadi Itu ketika sekarang itu saya alhamdulillah ya bisa menjual 500 piece itu ya di rata-rata lah 500 piece per bulan itu kisaran di angka minimalnya itu omset. Ini omset kotor ya teman-teman, ya, itu omset kotornya sekitar minimal ya 20 sampai 25 jutaan lah untuk per bulan. per bulannya ini Mas ya. Lah kalau kira-kira omset bersihnya itu sampai berapa ya Mas ya? Kalau omset bersih itu gimana ya, nggak tentu juga Mas, tapi kalau saya hitung-hitung itu Di ketika rata-rata aja lah Mas. ya sekitar berapa ya, kalau sekarang itu per bulannya itu sekitar 7 jutaan bisa lah. Keren guys, cukup lumayan banyak ya guys ya untuk usaha thrift ini guys. Terus ini Mas, kalau pastikan dalam yang namanya usaha kan pasti ada yang namanya pahit dan manisnya Mas. Nah kira-kira itu di saat Mas Wildan itu menjalankan usaha ini apakah ada pahit manisnya Mas? Oh tentunya ada ya, setiap usaha enggak thrift aja, setiap usaha apapun itu pasti ada pahit manisnya. Jadi untuk teman-teman ataupun sahabat-sahabat semua yang ingin memulai usaha itu, yang pertama itu sukai usaha atau bidang usaha Anda. Apapun usaha itu, kalau ketika Anda nggak suka tentang usahanya itu ya rasanya malas itu teman-teman. Nah untuk pahitnya itu ya tentunya ketika barang nggak laku ya, musim hujan barang nggak keluar-keluar, padahal kita harus memutarkan uang atau memutarkan barang itu setiap mingguan atau setiap bulanan itu. Nah untuk itu solusinya yaitu kita harus benar-benar gimana caranya marketing, kita harus benar-benar kita gimana cara barang ini laku. Jangan berpikir barang ini pasti laku, tapi berpikirlah gimana barang ini laku. Itu dengan entah kita menawarkan, entah kita membuat story WA atau live, itu harus bisa. Terus untuk banyak sih Mas pahit manisnya usaha ini banyak. Yang terpenting yaitu tadi ketika teman-teman mau memulai usaha, yang penting itu tadi sukai dan beranilah keluar dari zona nyamannya. Ini bisa jadi untuk motivasi buat kita ya teman-teman untuk mau melakukan usaha. Oh ya, mungkin ada motivasi lain dari Mas Wildan atau Mas Adi untuk teman-teman yang mau mulai usaha. Untuk memulai usaha ini ya jangan pernah takut untuk gagal. Itu yang pertama, ubah mindset Anda itu jangan pernah takut untuk gagal. Berapapun modal mungkin yang Anda keluarkan kok belum balik atau belum sesuai yang Anda inginkan, itu jangan pernah takut gagal. Keluarlah dari zona nyaman kalian. Kayak gini ya teman-teman, semisal kalian udah kerja atau udah punya penghasilan, semisal 1 bulan itu 1 juta atau 2 juta, itu jangan di situ-situ aja, jangan nyaman di situ-situ aja, tapi keluarlah dari zona nyaman. Jadi beranilah menerima resiko dan beranilah memulai usaha dengan gagal. Jadi yang pertama Anda pikirkan itu jangan pernah saya usaha ini ingin mendapatkan ini, tapi saya usaha ini untuk berani menerima resiko yang semua inginkan. Teman-teman, motivasinya untuk mungkin ya untuk usaha apapun itu pasti ada gagalnya. Usaha apapun untuk kita mengetahui gimana kita prosesnya itu harus berani gagal dulu. Saya dulu juga ya banyak gagalnya, usaha apapun itu pernah gagal. Tapi untuk saat ini alhamdulillah kan udah sebesar ini ya. Jadi teman-teman ayolah berwirausaha. Kan ini kebetulan kita membahas tentang wirausaha ya. Kewirausahaan itu tentang bisnis. Jadi apapun bisnisnya itu beranilah memulai. Jangan pernah takut, harus dimulai dari hal kecil. Saya dulu juga dari nol, benar-benar dari nol ya teman-teman. Langsung bisa seperti ini kan lumayan. Nah gitu ya, mungkin motivasi tambahan mungkin ada ya ini paling motivasi tambahan sedikit dari saya, yaitu ya rajin, tekun, dan jangan pernah takut
modal, dan yang terpenting jangan lupa beribadah. Wah, siap itu. Mungkin ini ya sudah cukup ya teman-teman, karena kita dibatasi dengan waktu juga. Mungkin ayolah teman-teman, jangan, inilah sedikit motivasi ya. Berapapun gaji kalian, ketika kalian kerja di suatu perusahaan atau pabrik itu, kalian akan tetap jadi karyawan. Nah, tapi ketika Anda punya usaha sendiri, berapapun sekecil apapun penghasilan itu, Anda adalah bosnya. Jadi ayo berwirausaha, apapun usahanya tetap semangat. Sekian dari kami, mungkin masih banyak kurangnya, nanti bisa dibicarakan di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys. Yayan Jaya.